Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 PAIK Paralel B akan mempresentasikan tentang safety hazard perancangan bejana bertekanan. Berikut nama anggota dari kelompok 6 sendiri, yaitu ada saya sendiri, Miftahul Jannah dengan NPM 19069, ada Lutfiana Utami dengan NPM 19071, ada Karimah Nabila dengan NPM 19173, ada Juwita Dwi Rafia Putri dengan NPM 19175. Selanjutnya yaitu ada pengertian dari bejana bertekanan, di mana bejana bertekanan atau pressure vessel sendiri itu merupakan wadah tertutup yang digunakan untuk berbagai macam keperluan dalam dunia industri maupun dalam kehidupan sehari-hari. Bejana tekanan sendiri dirancang untuk mampu menampung cairan atau gas yang memiliki temperatur. Jenis dari bejana bertekanan berdasarkan ukuran tebal dindingnya, bejana bertekanan terbagi menjadi dua, yaitu bejana bertekanan berdinding tipis dan bejana tekan berdinding tebal, di mana bejana tekan termasuk berdinding tipis ketika perbandingan tebal dibanding diameternya di bawah 1:10. Sedangkan jika di atas perbandingan tersebut, maka bejana tekan termasuk berdinding tebal. Selanjutnya ada dasar hukum perancangan bejana. Bejana bertekanan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, bejana tekanan, dan tangki timbun. Bejana bertekanan diatur dalam bagian kedua Pasal 8 Ayat 22. Kemudian selanjutnya ada macam-macam gas bertekanan. Yang pertama ada inert gas, di mana dia dapat mengurangi kadar zat asam dan dalam keadaan biasa mudah bereaksi dengan bahan bakar. Kemudian ada flammable gas, di mana dia mudah bereaksi dengan oksigen, mudah menimbulkan kebakaran. Kemudian ada corrosive gas. Corrosive gas ini suatu gas yang reaksi kimianya dapat mengakibatkan kerusakan apabila kontak dengan jaringan hidup dan sangat menyengat. Kemudian ada oxidizing gas, di mana gas pengoksidasi ini suatu gas yang mungkin tidak mudah terbakar tetapi dapat menghasilkan oksigen yang dapat mempermudah pembakaran. Kemudian ada mixture gas. Gas campuran ini merupakan suatu campuran dua atau lebih gas yang dibuat untuk keperluan tertentu. Kemudian ada liquid gas, di mana gas cair ini adalah suatu gas yang karena tekanan tertentu dapat berubah menjadi cair. Kemudian yang terakhir ada medical gas, di mana gas yang dibutuhkan untuk kesehatan. Suatu gas yang digunakan biasanya dengan keperluan kedokteran. Next. Selanjutnya ada potensi bahaya menggunakan bejana bertekanan. Yang pertama, bahaya terhadap kebakaran pada tabung bejana. Beberapa gas memiliki sifat yang mudah terbakar bila tercampur dengan oksigen ataupun udara normal, serta sumber panas yang dapat menimbulkan kebakaran ataupun ledakan. Kemudian yang kedua yaitu bahaya terhadap ledakan. Semua jenis gas bertekanan yang tersimpan di dalam botol baja maupun tangki gas memiliki bahaya meledak karena ketidakmampuan kemasan dalam menahan tekanan gas yang ada di dalamnya, ataupun karena adanya cacat botol baja yang pada akhirnya tidak mampu menahan tekanan karena pecah, meledak, atau karena sistem pengamanan botol yang tidak bekerja dengan baik. Next. Selanjutnya ada persyaratan teknis bejana tekan. Yang pertama ada konstruksi, kemudian yang kedua ada alat pengaman, di mana konstruksi ini harus memenuhi syarat indikasi. Yang pertama ada jenis material, kemudian ada tebal material, ada kondisi material, sambungan las, kemudian ada ketebalan plat drum dan juga heat dengan ketebalan tertentu, dan ada hidrostatis teks yang tidak ditemui kebocoran, rembesan, keretakan, ataupun perubahan bentuk yang menetap. Kemudian pada alat pengaman, yang pertama ada katup penutup, di mana katup penutup ini berfungsi untuk mengendalikan tekanan, di mana
tekanan udara ataupun gas dalam botol baja melebihi tekanan kerja yang diizinkan, maka sebagian gas ataupun udara akan keluar dari tabung, sehingga tekanan turun kembali ke tekanan kerja yang diizinkan. Next. Alat pengaman selanjutnya yakni kap pelindung, di mana kap ini harus kuat dan baik dan diberi lubang dengan garis tengah sekurang-kurangnya 6,5 mm. Apabila diberi 2 lubang, maka garis tengahnya dari masing-masing tidak boleh kurang dari 5 mm. Kemudian ada alat anti guling yang berfungsi untuk menghindarkan menggelindingnya botol-botol baja yang dapat mengakibatkan cacat. Maka alat anti guling ini sangat penting untuk botol baja. Next. Alat pengaman pada bejana tekan, kompresor yang memadat gas ke dalam bejana tekan ataupun pesawat pendingin harus dilengkapi beberapa alat pengaman. Yang pertama ada manometer yang memiliki angka skala tekanan paling kurang sama dengan tekanan percobaan. Kemudian yang kedua ada tingkap pengaman yang bekerja apabila tekanan yang terjadi melebihi tekanan tertinggi yang diizinkan. Kemudian ada alat anti guling kecuali yang karena pengangkutannya dan pemakaiannya tidak mungkin menggelinding. Kemudian ada tanda pengenal bejana bertekanan, yaitu yang pertama ada nama pemilik, kedua nama dan nomor urut pabrik pembuat, yang ketiga nama gas atau bahan yang diisikan beserta simbol kimia, kemudian ada berat kosong tanpa keran dan tutup, kemudian tekanan pengisian atau P0 yang diizinkan dengan kilogram per sentimeter persegi, kemudian ada berat maksimum dari isi untuk bejana berisi gas yang dikempa menjadi cair, kemudian volume air untuk bejana berisi gas yang dikempa, kemudian nama bahan pengisi porus mesh khusus untuk bejana penyimpan gas yang berisi larutan asetilen, kemudian ada bulan dan tahun pengujian hidrostatik pertama dan berikutnya. Next. Kemudian ada persyaratan administrasi perancangan bejana bertekanan, ada 4. Yang pertama, ada pemeriksaan dan pengujian pertama di tempat kerja. Setelah selesai pemasangan instalasi, kemudian ada meneliti dokumen pabrikasi atau pembuatan. Ketiga, ada pengujian pemadatan atau pressure test. Kemudian ada pengujian tingkat pengamanan. Untuk pemeriksaan wajib bagi setiap bejana bertekanan, yaitu yang pertama ada pemeriksaan pada fabrikasi. Apabila gambar rencana suatu bejana tekan disahkan oleh Dirjen Binwasnaker Depnaker Trans RI, maka proses pembuatan di pabrik bejana dapat dimulai untuk dikerjakan. Next. Untuk yang kedua yaitu pemeriksaan pertama. Pemeriksaan pertama ini wajib dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku sebelum suatu bejana tekan diterbitkan dan disahkan pemakaiannya oleh instansi yang berwenang. Kemudian ada kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas pemeriksa atau penguji yaitu sebagai berikut ini. Next. Untuk yang ketiga yaitu ada pemeriksaan berkala. Pemeriksaan berkala untuk bejana tekan wajib dilaksanakan minimal setiap 5 tahun. Apabila untuk bejana penampung klorin atau senyawa klorin minimal sekali dalam 2 tahun. Yang keempat ada pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus itu apabila terjadi perusakan atau reparasi, kemudian ada modifikasi dan terjadi peledakan pada bejana tekanannya. Selanjutnya yaitu ada ketel air panas, ketel vapor, pemanas air, pengering uap, penguap, bejana uap, dan yang terakhir ada ketel cairan uap, ketel cairan panas. Untuk pengelompokan yang kedua yaitu ada bejana tekan. Yang pertama ada bejana transport, bejana penyimpanan gas, bejana penimbun, pesawat atau instalasi pendingin, botol baja, dan pesawat pembangkit gas asetilin. Next. Yang ketiga yaitu ada instalasi pipa, yaitu ada instalasi pipa gas, uap, air, dan cairan. Yang terakhir ada operator pesawat uap, yaitu juru las. Next.
Untuk yang selanjutnya ada pedoman bejana tekan, yaitu tekanan kerja dan tidak lebih dari 2 kali tekanan kerja. Yang kedua yaitu harus mempunyai angka-angka yang jelas dan mudah dibaca dengan tanda maksimum yang diperbolehkan. Next. Selanjutnya ada pemeriksaan visual rutin pada bejana bertekanan. Yang pertama yaitu batas wewenang pemeriksaan, di mana di sini sesuai dengan penguasaan ketenagakerjaan spesialis pesawat uap dan bejana tekan dari Depnaker atau Disnaker dan AK3 spesialis pesawat uap dan bejana tekan dari PJK3 yang ber-SKP sah dari Menteri Tenaga Kerja. Next. Untuk yang kedua yaitu ada formulir pemeriksaan visual rutin internal, di mana di sini untuk mempermudah AK3U dalam melaksanakan tugas pemeriksaan visual rutin internal suatu bejana. Next. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.